Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kependudukan dan ketenagakerjaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu Andini Nur Indah Aprilia, Anti Anggraini Nopita, Dimas Adityan Ananda, Pais Angga Esti Ningtyas, Juliana Santoso, Nur Salsabella, dan Widya Suci Rahayu. Kependudukan adalah segala hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, perkawinan, kehamilan, kelahiran, kematian, serta perpindahan yang mempengaruhi keadaan sosial, ekonomi, budaya, maupun politik suatu negara. Ada 3 komponen demografi yang mempengaruhi jumlah penduduk. Yang pertama, fertilitas. Diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain, fertilitas ini menyangkut banyak bayi yang lahir hidup. Kedua, mortalitas atau kematian. Dan yang ketiga, migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain. Pengukuran pertumbuhan penduduk. Ada 3 pengukuran pertumbuhan penduduk. Yang pertama, persamaan keseimbangan. Rumusnya, PT sama dengan P0 tambah dalam kurung L kurangi M tambah dalam kurung I kurangi E. PT merupakan jumlah penduduk pada tahun akhir. P0 jumlah penduduk pada tahun awal. L kurangi M adalah pertumbuhan penduduk alami. I kurangi E adalah migrasi. Yang kedua, pertumbuhan penduduk geometri. Rumusnya PN sama dengan PO dalam kurung 1 tambah R pangkat N. R merupakan angka pertumbuhan penduduk per tahun dan N jangka waktu dalam tahun. Dan yang ketiga, pertumbuhan penduduk eksponensial. Eksponensial adalah pertumbuhan penduduk yang berlangsung secara terus-menerus setiap hari dengan angka pertumbuhan yang konstan. Rumusnya PN sama dengan PO dikali ER pangkat N. E merupakan nilai eksponensial. R merupakan angka pertumbuhan penduduk dan N jangka waktu dalam tahun. Masalah yang ditimbulkan akibat ledakan penduduk. Ada 4 permasalahan yang ditimbulkan akibat ledakan penduduk. Yang pertama, tingkat kemiskinan semakin meningkat karena pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi. Kedua, kekurangan pangan. Sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan jumlah lahan untuk memproduksi pangan. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan ruang dan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, tidak seimbangnya kebutuhan akan lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan penduduk yang jika dibiarkan lebih lanjut akan menyebabkan masalah sosial lainnya, seperti kemiskinan dan konflik antara penduduk. Dan ada juga upaya yang dilakukan untuk mengatasi ledakan penduduk. Yang pertama, melaksanakan program keluarga berencana. Yang kedua, menggalakkan program transmigrasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan di bidang soft dan hard skill, pendidikan, dan lain-lain. Dan yang keempat, memperluas lapangan kerja. Berikut data kependudukan di Indonesia dalam 5 tahun terakhir berdasarkan kelompok umur. Pada tahun 2015, dalam 0 sampai 14 tahun, jumlahnya sebanyak 69.857.406. Dalam 15 sampai 64 tahun, jumlahnya sebanyak 171.800
874.288. Dan dalam 65 tahun ke atas, jumlahnya sebanyak 13.729.992. Lalu jumlah pada 2015 sebanyak 255.461.686. Lalu pada tahun 2016 dalam 0 sampai 14 tahun jumlahnya sebanyak 70.096.861. Lalu dalam 15 sampai 64 tahun jumlahnya sebanyak 174.375.008. Dan dalam 65 tahun ke atas jumlahnya sebanyak 14.233.117. Jumlah keseluruhan dalam 2016 sebanyak 258.704.986. Lalu pada tahun 2017 dalam 0 sampai 14 tahun jumlahnya sebanyak 70.295.363. Dalam 15 sampai 64 tahun jumlahnya sebanyak 176.807.788. Dan dalam 65 tahun ke atas jumlahnya sebanyak 14.787.721. Jumlah keseluruhan pada 2017 sebanyak 261.890.872. Lalu pada tahun 2018 dalam 0 sampai 14 tahun jumlahnya sebanyak 70.486.717. Dalam 15 sampai 64 tahun jumlahnya sebanyak 179.126.971. Dan dalam 65 tahun ke atas jumlahnya sebanyak 15.401.625. Jumlah keseluruhan dalam 2018 sebanyak 265.015.313. Lalu pada tahun 2019 dalam 0 sampai 14 tahun jumlahnya sebanyak 70.635.883. Dalam 15 sampai 64 tahun jumlahnya sebanyak 181.354.922. Dan dalam 65 tahun ke atas jumlahnya sebanyak 16.083.760. Jumlah keseluruhan dalam 2019 sebanyak 268.074.565. Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berkaitan dengan masalah pekerjaan, baik masalah pekerjaan itu sendiri, tenaga kerjanya, upah, hingga masalah yang ada pada sektor tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk tergolong tenaga kerja adalah penduduk telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun sampai 64 tahun. Berdasarkan kualitasnya, tenaga kerja dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu. Mereka memiliki keahlian tersebut dengan cara sekolah di pendidikan formal atau pendidikan non-formal. Yang kedua, tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan juga pengalaman. Tenaga kerja terampil dibutuhkan latihan berkali-kali sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, tenaga kerja tidak terdidik, yaitu tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Masalah ketenaga kerjaan. 3 masalah ketenaga kerjaan yaitu rendahnya kualitas tenaga kerja,
jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja, dan persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Dan ada juga upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. 1. Upaya pemerintah. Pemerintah mendirikan pusat latihan kerja. Yang kedua, upaya swasta ataupun perusahaan bekerja sama dengan sekolah ataupun kampus untuk menyediakan kesempatan siswa dan mahasiswa untuk kerja praktik ataupun magang di perusahaan yang bersangkutan. Lalu, hubungan antara kependudukan dan ketenaga kerjaan. Dengan meningkatnya penduduk menyebabkan kebutuhan akan lapangan kerja meningkat. Apabila meningkatnya penduduk tidak diimbangi dengan meningkatnya lapangan kerja, akan menyebabkan timbulnya pengangguran dan menciptakan kemiskinan. Rasio ketenaga kerjaan. Dalam hubungan antara penduduk dan ketenaga kerjaan terdapat perhitungan rasio. Yang pertama, rasio ketergantungan, yaitu rasio yang menunjukkan banyaknya beban penduduk bukan tenaga kerja atau usia non-produktif yang harus ditanggung seorang tenaga kerja usia produktif. Rasio ini dihitung dengan membagi penduduk bukan tenaga kerja dengan penduduk tenaga kerja. Yang kedua, rasio produktivitas tenaga kerja, yaitu nilai tambah produk domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk yang bekerja untuk menghasilkan nilai tambah tersebut. Yang ketiga, rasio tingkat partisipasi angkatan kerja, bisa disingkat TPAK, merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Yang keempat, rasio pengangguran, merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja. Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja menurut golongan umur. Pada Februari 2018, dalam golongan umur 15 sampai 60 tahun ke atas, totalnya sebanyak 69,28%. Lalu pada Agustus 2018, dalam golongan umur 15 sampai 60 tahun ke atas, totalnya sebanyak 67,31%. Lalu pada Februari 2019, dalam golongan umur 15 sampai 60 tahun ke atas, totalnya sebanyak 69,37%. Pada Agustus 2019, dalam golongan umur 15 sampai 60 tahun ke atas, totalnya sebanyak 67,53%. Lalu pada Februari 2020, dalam golongan umur 15 sampai 60 tahun ke atas, totalnya sebanyak 69,21%. Dan pada Agustus 2020, dalam golongan umur 15 sampai 60 tahun ke atas, totalnya sebanyak 67,77%.